gempa ini memiliki spektrum yang luas dan memiliki pancaran energi yang lebih kuat dari gempa yang magnitudo serupa dengan sumber lain. Artinya gempa ini memiliki karakteristik pancaran energi yang jauh lebih kuat daripada sumber gempa lain, sehingga wajar kalau itu menimbulkan kerusakan. Ya. Namun demikian patut disyukuri bahwa gempa ini tidak diikuti gempa susulan dan tidak berpotensi tsunami. Karena memang kedalamannya di kedalaman 84 itu tidak mungkin menimbulkan deformasi permukaan hingga mengganggu kolom air laut. Dan karena slab yang patah itu, lempeng yang patah itu batuannya homogen, maka dia tidak menimbulkan adanya deformasi susulan. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas terkait gempa ini, karena gempa ini memang memiliki karakter lack of aftershock, tidak memiliki banyak gempa susulan. Demikian, Mas. Baik, Pak. Ini mengapa Anda sebutkan bahwa gempa ini punya goncangan yang lebih kuat? Iya, karena gempa intraslab itu merupakan rilis energi dari energi tekanan tektonik yang ada di dalam lempeng undul Australia itu yang sudah tersimpan sejak lama, dan batuan yang menyimpan itu batuan yang homogen, dia memiliki kemampuan untuk menyimpan energi, dan sekali lepas dia memancarkan stress drop yang tinggi dan dia akan merilis energi yang lebih besar, ground motion ya, sehingga wajar kalau gempa ini di kedalaman 84 km tapi masih bisa menimbulkan kerusakan. Demikian, Mas. Kalau sumber lain, gempa-gempa sedalam itu tidak akan menimbulkan kerusakan. Baik, tapi berarti sudah bisa dipastikan tidak akan ada gempa susulan setelah gempa yang ini, Pak? Yang tadi pukul 2.52 waktu Indonesia Barat. Tapi dari karakteristik gempa intraslab itu, dia akan miskin gempa susulan dan tampaknya kecil kemungkinan untuk terjadi gempa yang besar. Ini beda dengan megatrust. Tidak ada juga potensi tsunami dijelaskan oleh BMKG, Pak, atau seperti apa, Pak? Ya. Patut kita syukuri gempa ini tidak berpotensi tsunami. Iya, Pak. Bagaimana dengan cakupan luas yang terdampak dari gempa ini? Seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, kalau kita melihat kawasan yang terlanda gempa ini cukup luas ya. Kita bisa melihat daerah-daerah yang terlanda itu paling parah guncangannya memang Kota Bengkulu ya. Tapi juga sampai di Seluma, sampai Empat Lawang, kemudian Kepahyang, Liwa, Lemong, Rejang Lebong, Tais, Lubuk Linggau, dan Muko-Muko yang jadi dekat Sumatera Barat sana. Jadi memang spektrumnya luas sekali, Mas. Tapi hanya kawasan di Kota Padang saja yang memiliki dampak kerusakan, Mas. Baik, ini mengapa hanya ada di tadi Bapak jelaskan, apakah hanya memang ada di Bengkulu saja yang gempanya terdampak sangat kuat ini, Pak, di Kota Bengkulu maksud saya? Iya, pertama memang kawasan Kota Bengkulu kan memang dekat dengan pusat gempa. Selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti bangunan yang rusak itu memang bangunan-bangunan yang tidak tahan gempa dengan struktur yang sangat sederhana sekali, sehingga dengan bangunan yang tidak permanen ini memang rentan untuk digunakan gempa. Kemudian juga kawasan-kawasan itu juga ada daerah-daerah tanah lunak yang itu akan mengamplifikasi. Namun demikian saya berpesan kepada masyarakat untuk mewaspadai kawasan perbukitan, lereng, apabila jika terjadi hujan, maka gempa yang mengguncang kawasan daerah perbukitan itu bisa menimbulkan ketidakstabilan lereng, dan itu bisa memicu longsoran jika ada curah hujan yang tinggi, dan apalagi ada gempa-gempa susulan yang bisa membuat ketidakstabilan lereng itu menjadi lebih besar. Baik, Pak, terima kasih Pak Muslikun untuk informasinya di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait gempa bermagnitudo 6,3 di Bengkulu akan kembali usai jeda. Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait gempa bermagnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu. Sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan ada puluhan rumah yang rusak, dan menurut Basarnas mereka sudah melakukan pengecekan, ada sekitar 8 rumah warga yang rusak berat di Kota Bengkulu.
Dan tadi informasi juga yang kami dapatkan dari BMKG menyebut ini gempa tidak berpotensi tsunami dan juga dipastikan tidak akan ada gempa susulan. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari Bengkulu, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Bayazir Al-Raihan. Selamat siang Bayazir. Bayazir, seperti apa? Bisa Anda jelaskan situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Tepat di belakang saya ini merupakan salah satu rumah yang terdampak cukup parah pasca gempa 6 magnitudo yang melanda Kota Bengkulu pada pukul 2.52 pagi tadi. Nah, di komplek ini juga merupakan komplek terparah yang berada di perumahan Rafflesia, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Nah, di lokasi ini setidaknya terdata sementara ada 50 rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan dan juga kerusakan parah. Sementara pasca gempa ini, warga masih berada di rumah mereka, bertahan di depan rumah mereka sambil kemudian mendata rumah-rumah yang terdampak dari gempa tersebut. Di lokasi ini juga pasca gempa hingga saat ini listrik juga mati dan warga hanya bisa beraktivitas di depan rumah mereka. Jadi, Bayazir, rumah yang rusak berat seperti yang terlihat di tempat Anda melaporkan ini, ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan, tadi Anda sebut sekitar 50 rumah yang terdampak. Ini yang terdata berapa rumah yang rusak berat seperti yang di belakang Anda ini? untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, kami belum mendapat data rinci dari BPBD Bengkulu terkait jumlah rincian rumah-rumah yang rusak. Namun secara umum di lokasi ini setidaknya ada 50 rumah warga yang mana rata-rata memang mengalami kerusakan berat, bahkan yang tepat di belakang saya ini hampir rata dengan tanah. Jadi. Baik, Bayazir, lalu warga saat ini seperti apa kondisinya? Mereka apakah ada tempat pengungsian khusus atau mereka keluar rumah saja? Seperti apa? Dari pemantauan kami memang pasca gempa ini petugas juga sudah mendirikan posko di lapangan tak jauh dari kompleks perumahan ini. Tapi hingga saat ini warga masih bertahan dan menunggu di depan rumah mereka sembari mendata kerusakan-kerusakan dari gempa yang terjadi dini hari tadi, Fidi. Baik, Bayazir, tapi sejauh ini benar ya tidak ada korban jiwa, terutama dari komplek Rafflesia di Kota Bengkulu yang tempat Anda melaporkan ini? Ya, memang sampai saat ini belum ada terdata korban jiwa, tapi tadi ada satu warga di sini mengalami luka memar akibat pada saat kejadian akan keluar dari rumah terkena sedikit reruntuhan itu ya. Ini. Baik, Bayazir, terima kasih untuk laporan Anda dari Bengkulu terkait gempa bermagnitudo 6,3 ini. Saudara, informasi selengkapnya juga kita akan terhubung dengan Bapak Will Hopi, Kepala BPD Bengkulu, BPBD Bengkulu. Selamat siang, Pak Will. Selamat siang. Pak Will, jadi sejauh ini laporan terkait gempa ini yang masuk ke Anda seperti apa? Untuk saat ini sampai jam ini yang sudah masuk ke kita, kerusakan ini baik ringan, sedang maupun berat itu sudah mencapai 147 buah rumah. Nah, sedangkan fasilitas umum itu baru 2 terdata, yaitu Balai Buntar dengan SD 56. Nah, data ini kemungkinan bisa bertambah terus sampai mungkin sampai sore, karena tim kita tim dari BPBD Kota Bengkulu kini lagi jemput bola ke kecamatan-kecamatan, terus sampai mungkin kalau memang itu memang dianggap penting mungkin sampai ke kelurahan. Baik, 147 rumah ini di wilayah mana saja, Pak? Ini
Hampir merata di setiap kecamatan ini itu ada yang terdampak. Nah, tapi yang paling banyak ini daerah Betungan, yaitu tadi daerah perumahan Raplesia RT 48. Dan ada satu perumahan lagi daerah Betungan sendiri itu ada 16 buah rumah. Berarti sudah berapa kecamatan yang didata, Pak? Semuanya 9 kecamatan sudah didata dan kita memang sudah menurunkan tim-tim kecil terdiri dari 2 orang sampai 3 orang untuk mendata langsung ke kecamatan. Baik, apakah kondisi rumahnya memang seperti yang terlihat di visual ini rusak berat semua atau ada berapa rumah yang rusak berat, Pak? Untuk saat ini kita masih memilah yang mana rusak berat, ringan, dan sedang. Jadi seluruhnya itu pokoknya berjumlah 147 buah. Dan nanti mungkin sekitar setelah sholat Jumat akan kita rinci yang berapa rusak berat, berapa sedang, dan berapa dia rusak ringan. Baik Pak, pendataan mengenai korban sendiri seperti apa Pak? Untuk saat ini kalau korban belum ada yang melapor, baik melalui kelurahan, kecamatan maupun dari tim kita sendiri. Tapi dari hasil kita ke lapangan malam tadi itu lebih kurang setelah subuh itu memang ada satu warga yang luka lecet itu karena mungkin dia itu kaget saat lari, mungkin terbentur pintu atau yang lain. Tapi setelah ditanya oleh Bapak Gubernur tidak perlu dirawat dan cukup menggunakan alat pengobatan seadanya yang berada di rumah seperti betadin. Pak, berarti yang terdampak paling parah ini di perumahan Rafflesia ya Pak ya? Ini seperti apa? Ya, Kecamatan Selebar. Penanganannya seperti apa Pak? Apakah sudah disediakan tempat penampungan sementara atau seperti apa yang dilakukan oleh BPBD? Ya, untuk sementara ini kita sudah mendirikan 2 tenda pelton dan beberapa tenda keluarga yang sudah kita siapkan. Kalau memang ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengungsi, ini sudah siap. Dan untuk buffer stok ini akan kita salurkan setelah sholat Jumat. Ini kita lagi menyiapkan barang-barang yang akan kita kasih berupa beras, mie, dan makanan siap saji. Ini kita telah berkoordinasi lintas instansi seperti sosial, dinas BPBD provinsi dan BPBD kota. Nanti apa yang dibutuhkan masyarakat akan kita salurkan setelah sholat Jumat. Sejauh ini berapa warga yang terdampak dari gempa ini, Pak? Kalau total warganya kita belum mendata sejauh itu, tapi yang jelasnya kita baru mendata rumah-rumah yang memang terdampak. Nanti mungkin dari posko yang telah kita dirikan data yang lebih rinci akan kita dapatkan sehingga lebih mempermudah kita untuk menyalurkan bantuan. Ada 9 kecamatan tadi Bapak menyebut terdampak. Apakah ini BPBD sudah bergerak ke sana semua Pak untuk melakukan pendataan dan melakukan penanggulangan Pak? Seperti apa? Kita sudah menyeluruh 9 kecamatan ini dengan menyebar tim kecil untuk pendataan. Nah, sedangkan untuk pendirian tenda, pendirian posko, ini kita lihat situasi. Kalau di RT 48 Kelurahan Betungan tadi, kita memang karena di sanalah yang banyak terdampak, sekitar 35 rumah dan masih ada lagi kemungkinan bertambah data, sehingga tanpa diminta itu pun sudah kita dirikan. Sedangkan di kecamatan lain sampai detik ini sudah kita kasih tahu camat dan lurahnya kalau memang membutuhkan tenda untuk posko akan kita dirikan, termasuk nanti logistiknya akan kita salurkan. Apa himbauan yang bisa diberikan oleh BPBD kepada warga di Bengkulu ini terkait gempa ini agar mereka lebih waspada dan mereka juga lebih bisa menjaga diri mereka terkait situasi gempa ini, Pak? Ini dari kami dari BPBD Kota Bengkulu ini menghimbau kepada masyarakat agar memang selalu waspada dan berhati-hati karena memang Kota Bengkulu ini adalah kota yang memang rawan bencana terutama gempa bumi. Untuk itu masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir.
karena gempa yang terjadi kemarin setelah kita berkoordinasi dengan BMKG bahwa ini kedalamannya ini di 84 km di dasar laut dan tidak berpotensi tsunami dan tidak ada gempa susulan. Jadi untuk itu masyarakat agar tidak perlu khawatir dan berharap jangan cemas supaya bisa nyaman di rumah masing-masing. Baik Pak, kebutuhan warga yang sekarang tidak bisa mengakses rumah mereka sendiri sehingga mereka mungkin harus berada di luar rumah ini sudah didata ya Pak, dan bagaimana Pak untuk menyediakannya? Jadi malam tadi kebetulan kita lebih kurang setelah sholat subuh kan bersama tim provinsi itu kan langsung mendatangi rumah-rumah yang memang roboh. Nah malam tadi langsung kita berbicara dengan mereka tidak mau mengungsi di tenda-tenda dan mereka bagi yang rumah rusak total itu akan menginap di tempat keluarganya masing-masing. Jadi untuk saat ini mereka tidak membutuhkan atau belum membutuhkan tempat-tempat pengungsian. Itu kalau menurut beberapa warga yang memang kami temui malam tadi. Baik, kalau data jumlah pengungsi atau jumlah mereka yang tidak bisa kembali ke rumah ini sudah diketahui Pak, berapa Pak? Ya untuk saat ini belum ada. Justru itu dan itu tadi kita mendirikan tenda-tenda itu untuk menyiapkan bagi warga-warga yang memang tidak ada sanak keluarganya dan ingin bertahan di dekat rumahnya masing-masing. Baik, untuk pasca bencana ini Pak, kita lihat rumah warga ini ada yang rusak berat. Ini seperti apa Pak nanti penanganan dari otoritas di sana Pak? Mungkin BPBD juga mengetahui Pak soal ini Pak? Kalau masalah penanganan rumah yang rusak ini nanti kewenangan daripada PUPR. Jadi nanti Dinas PU Provinsi dengan Dinas PU Kota mungkin berkoordinasi apa yang mereka lakukan. Itu disesuaikan dengan instruksi dari Bapak Gubernur pada malam tadi. Pak, ini himbauannya seperti apa Pak? Ini rumah banyak yang strukturnya sudah tidak aman lagi, tapi banyak warga juga yang saya lihat tadi ada di dekat dengan bangunan-bangunan yang tidak aman lagi ini Pak. Ini seperti apa Pak dari BPBD menyikapinya? Kami dari BPBD selalu menghimbau dengan masyarakat agar memang menjauhi daripada rumah-rumah memang yang tidak layak lagi untuk ditempati. Jadi sehingga Bapak Gubernur malam tadi langsung memerintahkan Kadis PU untuk dapat melihat langsung keadaan rumah-rumah yang memang konstruksinya tidak memungkinkan lagi. Jadi sekali lagi kami mengharap kepada masyarakat memang bagi rumah yang tidak layak lagi untuk dihuni, didekati agar kiranya tidak dapat mendekat. Ya silakan tadi kalau memang membutuhkan tenda tempat itu kita siapkan. Dan kalau memang mau mengungsi ke tempat sanak dan keluarga ya silakan. Nah nanti pihak kelurahan mungkin akan menjaga ataupun berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk dapat mengamankan barang-barang yang memang ditinggalkan oleh mereka. Pak, tadi dari laporan jurnalis kami di sana ini listrik juga masih mati terutama di perumahan Rafflesia ini. Benar ya Pak ya? Ini bagaimana ini untuk BPBD menyikapinya nih Pak? Ya nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan PLN. Tapi itu tadi kalau malam tadi sebenarnya sampai subuh ini mungkin karena memang itu masih hidup. Tapi mungkin karena banyaknya reruntuhan yang harus dibersihkan sehingga listrik ini untuk sementara dimatikan. Kemungkinan nanti kalau memang sudah dibersihkan seperti mobil-mobil yang tertimpa sudah diangkat, kemungkinan akan dihidupkan. Baik Pak Wilhopi, Kepala BPBD Bengkulu, terima kasih untuk informasinya di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait gempa yang mengguncang Bengkulu pada dini hari tadi. Kami sudah mendapatkan informasi
Dari wawancara sebelumnya bersama dengan Kepala BPBD Bengkulu yang menyebut BPBD sudah melakukan pendataan di 9 kecamatan. Sampai saat ini update yang terbaru ada 147 rumah yang rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan. Ada 147 rumah dan yang paling terdampak parah adalah di perumahan Rafflesia di Kelurahan Betungan di Kota Bengkulu. Kepala Basarnas Bengkulu, Muslikun, juga tadi memastikan tidak ada korban jiwa akibat terdampak gempa 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu. Muslikun, saudara, menyebut tim dari Basarnas turut membantu warga membersihkan puing-puing bangunan runtuh. Basarnas Bengkulu juga telah menyiapkan lokasi pengungsian bagi korban gempa Bengkulu. Gempa 6,3 skala Richter di Kota Bengkulu, Basarnas memastikan bahwa hasil monitoring dan pemantauan tim kami dipastikan tidak ada korban jiwa akibat dampak gempa tersebut. Dan telah kami lakukan marking atau penandaan bahwa dengan insarak marking bahwa tidak ada korban jiwa maupun masyarakat atau warga yang terjebak dalam reruntuhan. Dan alhamdulillah saat ini juga beberapa instansi terkait sudah meninjau lokasi tersebut dan harapannya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Untuk Basarnas sendiri kami memastikan tidak ada korban jiwa. Pak, tadi ada proses evakuasi barang yang terjepit tadi oleh petugas, Pak. Ada mobil tadi dibantu oleh Basarnas petugas. Iya, dan kami juga tetap membantu masyarakat atau warga yang mungkin membersihkan barang-barangnya ataupun ada barang berharganya yang membutuhkan untuk dievakuasi. Kami membantu juga sudah melaksanakan bantuan kepada masyarakat yang mobilnya tertimpa salah satunya dan pembersihan barang-barang atau serpihan-serpihan rentuhan bangunan. Namun hingga saat ini kami hanya memastikan kembali tidak ada korban baik warga maupun yang meninggal maupun yang luka akibat gempa tersebut. Saudara, informasi Breaking News Kompas TV terkait gempa yang mengguncang Bengkulu pada pukul 2 dini hari tadi kami tutup sampai di sini. Saya Vidi Batlolone, pamit. Sampai jumpa.